الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهر مبرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syar'iyyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di masjid yang mulia ini, marilah kita memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan solat Jumat siang hari ini dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan insyaallah fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syar'iyyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib Al-Fakir berwasiat kepada antum sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa yang bisa melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah, dan takwa yang mampu meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga sampai akhir hayat kita dijadikan kita hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang berbahagia, bila kita melihat kondisi atau keadaan bangsa kita, dalam keadaan kondisi sekarang ini bangsa kita ada beberapa pemahaman atau pemikiran yang muncul. Ada pemikiran-pemikiran yang sudah lama yang kemudian dibangkitkan lagi di bangsa kita. Pemikiran tentang apa? Pemikiran bagaimana kemudian itu pandangan orang tentang Tuhan, tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang kemudian tidak percaya terhadap Tuhan. Ada kelompok yang kemudian tidak percaya terhadap Allah. Dan hari ini kita menyatakan, dengan kita adanya di masjid-masjid Allah, dengan kita adanya di rumah-rumah Allah, kita bersaksi bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ketika kita bicara tentang Allah, ketika kita bicara tentang Tuhan, maka Allah telah menyatakan, menggambarkan bahwa dirinya itu ada. Bahkan ayat ketika pertama kali Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beliau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dirinya di dalam surah Al-Alaq pada ayat 1 sampai ayat 5. Allah menegaskan khalaqal insana min 'alaq. Kata Allah, aku yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Aku yang menciptakan kalian. Bukan kalian berdiri ada dengan sendirinya, tapi Allah yang mengadakan kita di alam dunia ini. Allamal insan, dan bahkan Allah pun menguatkan dirinya, menyatakan dirinya bahwa Allah lah yang mengajarkan kita ada di dunia ini. Bahkan manusia yang pertama kali Allah ciptakan, Adam alaihi salam, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, dan kemudian Nabi Adam dicatat pengajarannya di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah. Artinya apa? Bahwa Allah itu ada, bahwa katanya Tuhan itu yang katanya enggak ada itu ada di alam dunia ini. Maka kalau misalkan kita mau kemudian menggali lagi dari hati nurani kita yang paling dalam, ketika ada orang yang kemudian menyatakan dirinya tidak percaya sama Tuhan, berarti dia adalah sudah mendustai dirinya sendiri. Dan orang yang percaya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah mengikuti fitrah dari sebenar-benarnya fitrah, dari kesucian jiwa yang sebenarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguatkan bahwa manusia dulu, bahwa manusia ketika mau diciptakan, ketika mau dilahirkan, Allah telah meminta persaksiannya kepada manusia, bahwa manusia itu percaya, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa ada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam surah Al-A'raf pada ayat 172-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Bila kita membuka penjelasan ulama tentang ayat tersebut, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, maksudnya adalah dari tempatnya dilahirkan, dzurriyyatahum, yaitu sebagai keturunan mereka. Masya Allah, ketika kita mau dilahirkan, ketika kita mau ada di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta kepada kita persaksiannya. Alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka serentak kita berkata dan menjawab, qalu bala syahidna, ya betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan kami bersaksi terhadap Engkau Tuhanku ya Allah. Saudara sekalian yang berbahagia, ternyata benar pada akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan antakulu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat banyak orang-orang yang kemudian berkata bahwa saya telah lalai untuk mentauhidkan Engkau ya Allah. Dan insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang berkata begitu nanti pada hari kiamat. Jangankan nanti pada hari kiamat, sekarang aja banyak orang yang mendustakan ketuhanan, banyak orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai yang pengatur alam semesta ini. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ketika kita sudah bersaksi, seharusnya ketika kita sudah lahir ke alam dunia ini,
maka kepersaksianan kita itu harus kita bawa ke alam dunia ini. Jangan pernah kita lupakan. Tidak pernah kemudian kita mengira ketika kemudian orang tua kita membiarkan kita di tengah malam, waktu itu kita sedang masih posisi anak, masih bayi, umur beberapa hari, umur beberapa bulan. Siapa yang menjaganya? Orang tua kita sedang tertidur lelap, saudara-saudara kita tidak perhatikan kita, tapi kita tetap terjaga. Tidak ada binatang yang kemudian menghinggapi kita untuk menyakiti diri kita. Itu adalah Allah yang menjagai diri kita. Seandainya semut masuk ke telinga kita, seandainya semut masuk ke hidung kita, betapa Allah memegang peranan penting untuk menjaga makhluk-makhluknya di alam dunia ini. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat manusia. Sering lupa, sering mudah untuk melupakan apa yang telah dilakukannya. Tetapi suatu saat, suatu waktu, insya Allah kita akan kembali. Dan kita diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ketika kemudian manusia mengalami kesulitan, ketika kemudian manusia mengalami kesusahan, ketika kemudian manusia mendapati musibah, baru dia da'a rabbahu, baru dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kalau saya sakit, sembuhkanlah sakit saya ya Rabb. Kalau saya kena musibah, angkatlah musibah ini ya Rabb. Masya Allah, betapa kita harus terus membawa nilai-nilai penyaksian kita kepada Allah sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini, bahwa kita telah bersaksi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita di alam dunia ini. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Pesan Jumat hari ini, marilah kita kembali kepada Rabb yang sebenarnya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah, tidak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, semoga akidah kita, keyakinan kita dipelihara terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kemudian bisa menapak tilasi perjalanan daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga akidah dan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.